anggap gambarnya begini. Saya anggap sini ada oke, sini ada air mancurnya ini. Oke. Mungkin oke. Air mancurnya mungkin gini. Nah, ini. Air mancurnya gini, arahnya ke situ. Oke? Dari pusat ke tepi. Dia ngomong ke tepi ya. Paling tinggi katanya luas, dia kan luas kolamnya, karena luas kolamnya lingkaran, berarti ini. Berarti saya harus cari R-nya. Ya. Betul kan? Luas kolamnya adalah 10. Berarti V R kuadrat harus 10. Ini berarti 3,14 R kuadrat. Gitu ya? Benar? Nah, gitu ya? Berarti R-nya, ini paling benci kalau saya angka kayak gini nih. Nah, paling gak enak ini. Berarti R-nya berapa? Boleh bantu ini? Tinggi maksimumnya adalah 2 meter. Hah? 3,18. Diakarkan? Hah? 1,8 aja lah ya, gak apa-apa ya. Oke. Berarti ini R-nya adalah 1,8. Nah, berarti disuruh cari persamaan, kamu bikin ada sebuah begini. Nah, kamu gini aja bikin. Jadi titik potongnya 00, sini titik potongnya 1,8. Tingginya adalah berapa? 2 meter. Ini tingginya 2 meter, berarti ini 2 meter. Tentu ini 0,9, betul nggak? Titik ini. Berarti titik ini total 0,9,2. Betul ya? Oke? Nah, untuk mencari persamaannya, saya boleh pakai dua lah ya. Ada cara. Karena yang pertama titik ini udah tahu, benar? Berarti yang kita mau pakai ya Y sama dengan AX kurang X1 X2. Betul ya? Atau boleh pakai yang puncak. Betul. Kalau puncak apa? Membuat persamaannya. Nah. Halo. Q A X kurang P kuadrat. Jadi P, Q adalah puncak. Gitu kan? Oke, lanjut. Nah, Ami harus latih terus. Kalau Ami nggak ngerti lagi, kembali lagi ke nol. Mau pakai mana Pak? Mau pakai ini Pak? Boleh. Karena ini ada 2 titik, berarti pakai ini. Kalau ada puncak, berarti pakai ini boleh. Ini kan ada puncak. Oke, silakan cari. Nah, ini persamaannya itulah yang ditanya. Jadi saya pakai, karena titik lainnya ini ya, nggak boleh titik yang sama, harus satu titik lain. Oke? Jadi kalau ini X1 X2 nya, kalau ini X1 X2 nya ya, X1 X2 ininya, sedangkan X nya ini kita cari dulu A nya. Berarti ini Y nya adalah 2, X nya adalah 0,9 kurang 0, 0,9 kurang 1,8. Ya, oke, jadi 2 ini berapa? 0,9 negatif 0,9 itu betul? Oke ya? Berarti negatif 0,81 A ini 2. Berarti 2 ini berarti bentuknya adalah A nya berapa? Udah hitung? Belum hitung? Belum bikin? Belum? Tak bisa, matilah. Salah itu Pak. Apa ya? Apa ya? X-nya 1. Kayaknya 1.
X yang beda. Maksudnya X yang beda gimana? Saya pakai yang Mana boleh? X harus yang lain. Ini X1, X2 udah pasti. Nah gitu, sudah pasti. Mau nggak pakai X yang mana lagi? X yang ini lagi gitu. Tapi salah, tadi belum salah. Kan titiknya cuma ada 1, 2, 3. Ini X1, X2 sudah masuk sini. Yang ini lah titiknya wajib. Mana tuh yang jadi yang tadi? Nggak ada. Kan nggak bisa. Ini berapa ini? Hah? 2,46. Jadi negatif 2,46. Hanya ketemu harga 2,5 aja ya. Gak apa-apa, jadi kita sederhanakan aja. Nyalain sih nggak apa-apa. Oke, berarti saya akan masukkan ini ke dalam sini. Oke? Berarti jadilah Y sama dengan negatif 2,5. Oke, masukin ini nolnya, X dikurang 1,8-nya. Nah, ini persamaannya tinggal dikali X. Oke. Tapi persamaannya cuma tinggal dikali saja. Negatif 2,5 X kuadrat ditambah 2,5 tambah 1,8 berapa? Kali. Ini kali ini berapa? Jadi berapa? Berapa? Kan tinggal ini aja kan? Ini dikali sini dapat ini kali ini. Berapa? Duh, gila. 4,5. Hah? 4,5. 4,5. Udah, itulah persamaannya X ya. Jadi persamaannya ini. Oke, kalau pakai ini Pak, yuk kita coba. Yang pakai puncak. Oke, yang pakai puncak. Berarti Y di titiknya kalau puncak berarti puncaknya 0,9 ini karena apa? Dari sini ke sini kan pasti dibagi 2 ya. Kalau 1,8 ya 0,9. Jadi puncaknya saya tahu. Oke, titik puncaknya saya tahu. Berarti PQ-nya udah tahu. Ya, jadi kalau saya bikin, kalau mencari A-nya, saya ambil satu titik. Titik apa Pak? Titik 00 aja deh. Ini titik ini yang puncaknya yang penting. Jadi PQ-nya sudah ada, yaitu 09 dengan 2. Titik lainnya sambil 0,0 aja. Biar gampang. Berarti ininya 0. Q-nya adalah 0,9. Q-nya adalah 2. Ini adalah 0, 0,9. Nah, kamu akan dapat berapa itu? 81. Berarti A-nya adalah min 2 per 0,81. Ya. Oke, udah betul. Berarti saya masukin lagi. Sudah ketemu A, saya masukkan dalam sini. Muncul ini. Oke, masukkan dalam sini. Nah, terus ini muncul ke sini. Oke. Ini akan jadi Y kurang 2. A-nya adalah tadi A-nya negatif 0,25. Oke. X P-nya adalah 0,9. Jadi oke, berarti ini X kuadrat 1,8 X 81. Ya.
Apanya? Apanya? A-nya? Oh, 2,5 ya? Oke. Ini. Oke. Saya ke dalam. Ini kali ini berapa? Tadi ini kali ini berapa ya? 4,5. Hah? 4,5. 4,5 ya. Ini kali ini. Ini kali ini berapa? 2 ya. Hah? Ini kali ini berapa? 4. Kalkulator nggak bisa ya? Lambat sekali ya? 20,25. Hah? 20,25. 20,25. Hah? Oh, 0,25 gitu ya. Oke. Kita anggap 2 aja lah ya. Oke, anggap 2 saja. Sehingga tadi Y-nya adalah min 2,5 X kuadrat tambah 4,5 X tambah 2. Kok tambah 2 tambah 2 ya? Kok tambah 2 lagi ya? Ada yang salah ya? Oh, ini positif, sorry ya. Jadi negatif ya. Kan ini positif kan? Negatif. Sehingga ini Y-nya sama dengan min 2,5 X kuadrat tambah 4,5 X. Oke. Sama. Itulah persamaannya. Ini persamaannya. Pak, mau diuji Pak? Boleh. Oke, kalau mau diuji boleh. Oke, kalau mau diuji boleh. Kamu tinggal misalnya mencari X1 X2 ya, untuk uji. Nanti uji cantik ya. Silakan kalian ini dulu lihat di mana kesalahannya. Jadi kita coba ngecek benar tidak ini X1 X2 nya begini. Oke, kita cek ini X1 X2 nya. Ini yang sini. Oke. Dia X1 nya begini. Yang pertama yang terus ya. Dapat 0. Nah, ini dapat 1,8 benar. Puncaknya D-nya ini ya, D-nya ini. D-nya ini. Berarti 4,5 kuadrat ya. Karena sini 0 ya. Ini kan dapatnya 0 ya. Kurang 0. Jadi, nah ini 10. Oke. Ya. Ya, tolong jangan ada aneh-aneh. Itu meletakkan itu apa? Gila gitu. Dia meletakkan aqua di atas kepala dengan tahu apa. Oke, lu jangan terpanas, oke? Maka boleh kamu duduk di depan itu tuh, kulkas, ya? Dan kamu masuklah. Oh ya, ini harusnya seperti ini ya. Saya nggak tahu ini Jeremy bagaimana. Oke. Oke, saya rasa ini cukup apa ya? Cukup jelas ya. Ya ini ABC-nya. Karena ini tidak ada bulat ya. Jadi kita pakai X1 X2. Ini dapatnya seperti ini. Oke, yang nggak ngerti tolong ditanya. Mungkin hitungannya ada yang nggak ngerti. Nah, kalau tanya yang ini, Pak ini gimana Pak ya? Sebetulnya boleh saya tulis min 1 kali 2 kurang ini 6. Boleh saya tulis ini, kayak gini tuh. Nah, yang sama apa? Min 1-nya kan? Ya kan? Oke? Jadi saya tulis min 1 atau faktorkan, ini jadi 2, ini nah jadi gini. Ini kali ini kan ini ya. Ini kali ini kan dapat ini kan. Jadi karena min 1 nggak ditulis, nah kita hapus. Jadi karena 1 ini tak ditulis, jadilah seperti ini. Tambah ya. Ini tadi kurang atau tambah ya? Oke.
Oke, caranya seperti itu. Saya jelaskan, saya nggak tahu Ami lihat atau tidak, dia sedang gambar-gambar. Saya jelaskan ini, untuk kesini dia pun nggak lihat. Oke. Udah. Saya nggak tahu Ami. Saya kalau tadi saya sering ngomong Ami, karena saya lihat Ami belum ada spiritnya tuh nggak ada gitu. Tapi dia mau datang, jadi bagus. Dia mau datang nih, mau belajar. Tapi mengapa tidak sampai sini juga belajarnya tidak optimal gitu? Mengapa? Misal saya jelaskan ini, Ami juga nggak lihat gitu. Padahal saya jelaskan ke dia. Oke? Guru sekarang udah masa bodoh. Karena kamu nggak bikin PR nggak naik kelas kok, tenang aja. Jadi lu mau gimana terserah. Oke, kita coba lagi. Besok kita masih ada, berarti hari ini saya selesaikan ini dulu lah. Oke, bagi yang mau yang belajar serius ya. Oke, saya berikan ilmunya. Nah, ini ilmunya seperti ini nih. Ada seorang yang lompat seperti ini. Ya, oke, saya akan ngomong. Yang mau kecepatannya itu saat dia begini, tumpuannya itu. Nih, pada saat latihan dia mengambil awalan lari dengan kecepatan tertentu. Ya. Pada saat tiba di balok tumpuan, kecepatan kira-kira ini. Kemudian pada saat itu dia melompat dengan 30 derajat. Jadi kalau saya gambar, saya jadikan gambar gini. Oke, ini ada oke, saya ngomong seperti ini. Tolong ya, ini akan kalian pakai di SMA. Namanya GLBB. Jadi pada saat dia ada ngomong 2 meter per sekon, itu saat dia begini, pas dia loncat begini. Nah, jadi kecepatannya adalah 2, ini meter per sekon. Sudutnya 30, ngerti nggak? Oke? Saat dia lari kan loncat tuh, oke? Nah ini dia. Di dalam fisika, gerakan itu hanya ada 2 arah. Gerakan ke atas bawah dan datar. Jadi ini akan dikonversi menjadi gerak kecepatan ini, kecepatan ini. Sudah? Oke, kembali ke kelas 8. Masih ingat perbandingannya sudut yang 30? Sudut yang 30 masih ingat? Kalau sudut 30 perbandingannya apa? 1 akar 3 2, betul? Betul ya? Berarti perbandingannya, nah, berarti yang begini itu ini yang 30, yang 2,5 ini 2,5 meter per sekon. Tolong perhatikan, ngerti? Nah, kita urai ke bentuk ini dan ini. Jadi diurai ke bentuk yang ke atas dan yang ke sini. Ngerti? Ini harus rekam dulu. Oke, udah direkam. Oke. Jadi kalau ada sebuah kecepatan yang mau gini kek, mau begini, nah ini semua diurai menjadi yang ini dan ini, ngerti? Terbagi gitu, ngerti ya? Jadi gerakan dalam fisika hanya ada 2, begini dan begini. Kalau dia gerakannya begini, berarti yang ini harus diurai ke sini, terus harus urai ke sini. Kalau 2,5 begini, berarti ini pasti 1,25, betul nggak? Meter per sekon. Apa? Ini kan, ini setengah dari ini kan? Kalau sini 2, sini 1, betul? Kalau 2 itu begini, tentu ini 1,25, karena sini 2 kali lipat dari ini, betul? Oke? Nah, kalau misalkan ngerti ya pakai gini lah. 2 itu 2,5. Aja, 1 berapa juga gitu. Tapi suara saya jangan ditiru. Oke? Nah, kalau gini gampang. 2 itu 250
akar 3 ini berapa kecepatannya? Jeng. Oke, berarti 2,5 akar 3. Oke ya. Jadi berarti kecepatan sini adalah 125 akar 3. Untuk yang ini, yang atas begini. Oke. Jadi ini kecepatan untuk Vx, ini untuk Vy. Kalau kamu nggak ngerti yang kelas 8 yang begini, ya udah tuh habis. Makanya kalau Ami masih ingat, kalau Ami gini tak ingat, ya udah. Saya hanya meyakinkan Ami kalau gitu jangan masuk SMA. Oke? Masuk oleh pembukuan akuntansi manajemen di SMK. Karena ini bukan bidangnya Ami, ngapain masuk bawah tuh? Ngerti ini? Kalau saya masa sih kamu nggak ngerti dari SD SMP, lu nggak ngerti mana yang kamu suka gitu. Terus mana yang kamu nggak bisa. Mengapa kamu masuk yang sesuatu yang kamu tak bisa? Kan namanya cari mati, betul kan? Wih, ini ciri itu sampai gini jadi. Kayak yang mainan yang di dalam mobil itu yang kena gini gitu. Yang mobil itu kan kena lubang kan jadi gini-gini. Berarti saya tahu kecepatan sini, saya tulis kecepatan sini adalah yang atas berapa? 125. Yang ini adalah 125 akar 3. Berarti kecepatannya. Jadi kecepatan ini dikonversi sini, dikonversi sini. Jadi kecepatan sini yang X dan Y pasti lebih kecil dari ini karena dikonversi ke atas dan bawah. Oke? Pak, gimana Pak? Teorinya itu kok bisa gitu sih Pak? Oke. Kalau ini saya ikat tali, mana ada tali nggak? Tali, ada ada tali sini. Aku ikat tali. Oke? Kalau saya tarik, tentu dia ada gini, betul? Kalau tali saya atas, saya tarik pas gini. Sekarang kalau saya ikat begini, saya tarik, tentu dia ke sini kan? Kalau saya tarik, tentu dia gini, enaknya kan? Mengapa dia bisa yang X yang berpindah, tuh Y-nya juga berpindah, betul kan? Mengapa dia bisa geraknya gini? Mengapa dia geraknya bisa gini? Gini ya geraknya. Kalau misalnya saya tarik talinya, saya tarik. Oke? Berarti kalau di X-nya berpindah ke sini, Y-nya juga berpindah. Berarti dia tuh ada naik dan ada datar. Oke? Makanya kecepatannya harus kita urai ke X dan Y. Sudah? Mengapa dia bisa begini? Berarti dia tuh ada naik dan ada gini gitu. Ada dua gerakan yang dilakukan. Oke, setelah kecepatan ini. Katanya begini. Tentukan jarak atlet tersebut dengan balik tumpuan ketika sampai di tanah. Sampai di tanah. Oke? Jaraknya. Oke, ngerti jaraknya? Oke. Pertama, jarak. Jarak berarti yang saya mau adalah sini ke sini. Contohlah misalnya dia di sini jaraknya. Ini S. Betul ya? S itu apa? Kalau rumus biasa, S sama kecepatan kali T. Betul ya? Betul kan? Oke ya? Nah, masalahnya apa? Dia katakan rumus seperti ini katanya. Coba kamu lihat. Oke? Veno itu apa sih Pak? Veno itu yang 2,5 itu. Ngerti nggak? Ngerti? Kalau saya masukkan sini kan jadinya S-nya itu adalah S-nya apa? Berarti 1/2 akar 3 kali 2,5 T. Ini dapatnya apa? Ini kan 1/5 kan? 2,5 dibagi 2 1,5 akar 3. Betul? Oke? Nah, T berarti yang ini. Jadi ininya adalah 125 akar 3 T. Oke? Tapi T kita nggak tahu nih berapa. Nggak tahu waktunya nih. Oke? Bagaimana cari T? Oke? Coba dengar, perhatikan baik-baik. Nggak ngerti, tanya. Benda ini berarti ada gerakan atas bawah. Betul? Oke.
Coba kamu lihat benda yang dari atas ke bawah. Kalau ada suatu benda loncat, kalau misalnya ini orangnya loncat, perhatikan yang di ini ya. Saya paskan. Pas dia loncat, dia kan pasti akan gini. Sama-sama ya. Oke. Oke, ini paling tinggi. Kalau dia turun lagi, ini bendanya turun lagi. Ngerti nggak? Oke, turun. Turun balik. Ngerti? Ngerti? Coba saya ulangi ya. Ini gerakan Y-nya ya. Nah, ini gerakan aslinya. Berhenti sampai sini. Betul nggak? Oke? Betul ya? Kalau tadi gini ya, gerakannya kan gitu ya. Oke? Nah, sampai sini dia berhenti. Ngerti ya? Berarti inilah kita mau cari jaraknya. Sudah? Berarti tadi ada gerakan sampai sini, turun lagi ke sini. Gitu kan? Betul? Yang gini turun lagi dia ya. Oke. Katanya ada seperti ini. Tingginya itu adalah 125 karena V0-nya 2,5. Kita sudah dapat bahwa ini memang tingginya 125. V-nya kali T kurang 5T kuadrat. Sudah belum? Sudah ya? Oke. Sudah kan? Oke. Ini persamaan apa? Ini persamaan apa? Persamaan kuadrat kan? Boleh kan kalau saya tulis gini, min ini tambah 125T. Betul kan? Betul. Ini persamaan kuadrat kan? Lu tahu kan puncaknya kalau gitu? Betul kan? Kamu pasti tahu puncaknya kan secara matematika. Betul? Oke kan? Kamu tahu pasti tahu puncaknya berapa? Paling tingginya berapa? Ngerti nggak? H-nya. Berarti kamu bisa tahu dong paling tingginya berapa. Oke, betul nggak? Kamu pasti paling tahu paling tingginya berapa. Yaitu ininya ya. Ini berapa. Kalau gitu saya coba. Nah, kamu cari puncaknya. Coba cari puncaknya. Dari yang ini, puncaknya berapa? Coba cari. Coba cari puncaknya. Pakai rumus, ngerti kan? Cari puncak. Jadi bagaimana penggunaan matematika dalam fisika? Ini H itu tingginya ya. Saya nggak tahu puncaknya berapa. Terus tarik juga apa? T1, T2. Oke? Kalau ini kan kalau X kan X1, X2. Kalau ini T ya T1, T2 dong. Betul kan? Berarti kalau saya gambar, ini dari gambarnya berarti ini H-nya. Berarti nanti akan ada gini tuh. Nah, ini T-nya. Nah, puncaknya sini berapa? Nah, ini H1-nya berapa, H2-nya berapa gitu. Grafiknya gitu jadinya. Tolong cari puncak, tolong cari T1, T2-nya.
Oke, jadi setelah kita tahu ternyata puncaknya ini ya. Berarti kalau saya gambar, ya itu akan seperti ini grafiknya. Ingat, ini bukan grafik posisi ya, grafik tinggi terhadap waktu. Oke? Jadi ini daerah naik, ini daerah turun. Yang ini, nah, ini daerah naiknya. Naik dia makin lambat, stop. Turun makin cepat, makin cepat. Jadi kalau ini 0,125 sekon, berarti ya ini 0,25 sekon. Nah, berarti saya tahu sampai di sini bendanya jatuh kembali. Ngerti? Kalau benda jatuh kembali, tentu sini stop kan? Betul nggak? Nggak gerak lagi, betul? Berarti kalau gini, berarti bendanya kayak gini nih. Lihat ya, tolong lihat ya. Tolong ini saya animasikan gini lah. Saat dia gerak begini, dia akan gini. Dia masih jalan lagi. Berhenti. Sampai sini berhenti. Mengapa? Karena benda jatuh lagi sini, jalan yang ini juga berhenti. Oke? Kalau saya gambar begini, coba lihat. Saya mulai titik dari ini ya. Sampai di tanah, berhenti. Ngerti? Berarti apa Pak? Artinya sampai tanah berhenti, berarti waktunya sama dengan waktu di sini kembali ke tanah. Jadi waktu dia kembali ke tanah adalah 0,25. Berarti jarak yang kita pakai untuk berjalan hanya 0,25. Jadi jaraknya adalah 125 akar 3 kali 0,25. Itu jaraknya. Oke? Itu adalah jaraknya. Jadi kalau kalian kurang bisa ngerti, coba lihat videonya berulang-ulang. Terus besok tanya, Pak saya kurang ngerti ini. Nah, saya ngomong lagi. Karena ini fisika. Oke, kelas 8 sudah ada, cuma tak diajari di SMP. Itu siangnya. Oke?